Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Rani Dwi Lestari, NIM 2019143156. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sistem organ yang berfungsi untuk menunjang kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, oleh karena itu, sistem reproduksi terdiri dari organ-organ reproduksi serta berbagai hormon yang berperan mengatur proses-proses dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia terbagi atas sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Organ sistem reproduksi laki-laki terdiri atas organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar laki-laki terdiri atas yang pertama yaitu penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. Dan yang kedua yaitu skrotum yang berfungsi sebagai kantung kulit yang membungkus testis dan menjaga suhu testis. Selanjutnya, organ reproduksi dalam laki-laki terdiri atas yang pertama yaitu testis yang berfungsi memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Yang ketiga, vas deferens yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis. Dan yang keempat, uretra yaitu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya, kelenjar pada sistem reproduksi laki-laki yang terdiri atas yang pertama yaitu vesicula seminalis yang berfungsi untuk menyekresikan cairan tertentu yang bersifat basah. Yang kedua, kelenjar prostat yaitu yang berfungsi untuk menyekresikan nutrisi yang diperlukan oleh semen. Yang ketiga yaitu kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menyekresikan cairan untuk membersihkan kotoran yang terdapat di dalam cairan penis. Selanjutnya, pembentukan sperma atau spermatogenesis pada laki-laki terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu mitosis, yang kedua meiosis, yang ketiga spermiogenesis, dan yang keempat spermiasi. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri atas yang pertama yaitu organ luar dan yang kedua organ dalam. Organ reproduksi luar perempuan terdiri atas yang pertama yaitu vulva, yang kedua labio mayora atau bibir besar, dan yang ketiga labio minora atau bibir kecil, yang keempat klitoris atau tonjolan kecil, yang kelima orifisium uretra atau lubang kencing, yang keenam himen yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Selanjutnya, organ reproduksi dalam perempuan terdiri atas yang pertama yaitu ovarium yang berfungsi sebagai tempat memproduksi ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu oviduk atau tuba Fallopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim. Yang ketiga, uterus atau rahim yaitu tempat berkembangnya embrio. Dan yang keempat, vagina yaitu sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluar bayi pada saat proses persalinan. Selanjutnya yaitu pembentukan sel telur atau oogenesis pada perempuan. Terbagi atas yang pertama yaitu oogenesis pralahir, yang kedua oogenesis pasca lahir, dan yang ketiga oogenesis pasca pubertas. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Andini Nurul Fadila.
Selanjutnya, materi sistem reproduksi pada tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Adini Nurul Fadila, NIM 2019 143526. Reproduksi tumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan memperoleh organisme yang baru sesuai dengan induknya. Tumbuhan dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu yang pertama secara vegetatif atau tanpa melakukan perkawinan, yang kedua secara generatif atau melalui proses perkawinan. Reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami. Ada beberapa cara tumbuhan mereproduksi secara vegetatif alami, yaitu antara lain rizoma, umbi batang, umbi lapis, geragi, dan kuncup. 2. Vegetatif buatan. Ada beberapa macam vegetatif buatan, yaitu antara lain cangkok, stek, merunduk, dan menempel. Yang kedua, reproduksi secara generatif. Reproduksi secara generatif dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Salah satunya yaitu penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Berdasarkan penyerbukannya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu salah satunya anemogami yang dibantu oleh angin dan entomogami yang dibantu oleh serangga. 2. Pembuahan. Pembuahan terjadi melalui proses sebagai berikut, yaitu serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur, membentuk zigot. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder, membentuk cadangan makanan. Pada proses inilah terjadi dua kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Sekian penjelasan tentang materi reproduksi pada tumbuhan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azaz Harleka Prasasti. Kepada Azaz Harleka Prasasti, saya persilakan. Nama Azaz Harleka Prasasti, NIM 2019143059. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. C. Reproduksi pada hewan. Reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Reproduksi pada invertebrata. Perkembangan secara aseksual pada hewan invertebrata terjadi dengan cara yakni membelah diri, fragmentasi, sporulasi, membentuk tunas, dan regenerasi. 2. Perkembangan seksual. Pada reproduksi seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu tanpa adanya pembuahan. Pada peristiwa parthenogenesis, sel telur tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Pembiakan seksual lainnya dapat ditemukan pada yang pertama hidra, kedua cacing pita, dan ketiga cacing tanah, dan keempat serangga. B. Reproduksi pada vertebrate. Vertebrate hanya dapat berkembang biak secara kawin, yaitu melalui pelabuhan antara ovum dan spermatozoik. Pembuahan vertebrate dapat terjadi di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Bila terjadi di luar tubuh disebut fertilisasi ekstema, misalnya pada ikan dan katak.
Bila pembuahan terjadi di dalam tubuh, disebut fertilisasi interna. Misalnya pada reptilia, burung dan hewan menyusui. Perkembangan pada vertebrate dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ovipar yaitu bertelur, dan yang kedua ovovivipar yaitu bertelur atau beranak. Yang ketiga vipar yaitu beranak. A. Ikan. Ikan termasuk hewan yang bersifat ovipar. Ikan tidak mempunyai organ perkawinan. Pembuahan terjadi di luar tubuh. Sekali bertelur, ikan mampu menghasilkan ribuan telur. B. Amfibi. Seperti pada ikan, katak juga bertelur yang telah dibuahi akan bergerombol di permukaan air. Setelah 6 hari, telur akan menetas menghasilkan berudu atau kecobong. Baiklah, terima kasih. Itulah materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.